kegiatan seksual di dunia pendidikan menjadi momok yang menakutkan seolah menjadi budaya yang tak terhentikan. Kampus, tempat menuntut ilmu atau dituntut ilmu. Nah, ini merupakan topik pembahasan yang cukup menarik yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, di sini kita ada kedatangan dua narasumber yang mungkin nanti akan membahas terkait topik kita pada hari ini. Gitu. Nah, di sini ada kakak siapa ya, aku jadi lupa gitu namanya. Rogi ada ya, Kak ya. Nurfi Hikmah SSI. Dan sekarang sudah menjadi salah satu sarjana FMIPA jurusan ini fisika ya Kak? Fisika betul ya. Dan di sini kakak udah sangat banyak track and recordnya ya Kak, aku baca dari banyak banget prestasi-prestasi, dan kakak merupakan salah satu mahasiswa prestasi UI tahun 2020 ya. Alhamdulillah, Iya. diamanahkan seperti itu. Oke. Nah, narasumber kita yang kedua ini ada Bang Riko Mardianto. Halo Bang. Bang Riko ini merupakan salah satu wartawan ya Bang ya? Iya. Wartawan di Provinsi Riau. Kalau boleh tahu nih Bang, wartawan udah berapa lama sih? Saya mulai wartawan itu 2017 di Riau Mandiri Media di Pekanbaru. Kalau sekarang? Sekarang di Halo Riau. Dan sampai sekarang masih Oke. Sekarang masih wartawannya. Dan kali ini kita bakal ngebahas terkait kasus yang bisa dikatakan masih maraknya ya, masih anget-angetnya. Meskipun bisa dikatakan udah 1 bulan lewat, tapi kasusnya masih hangat gitu. Terkait Arjen. masih urgent Yes, banget benar, gitu kan. benar. Karena kita juga bakal ngebahas nih Kak dari sudut pandang Abang selaku wartawan yang bekerja di media online yang bisa dikatakan menjadi ujung tombak pemberitaan atau informasi yang akan dibaca nantinya oleh masyarakat. Dan kakak juga selaku juga mantan mahasiswa kali ya Kak, mantan mahasiswa juga seorang perempuan, karena pelecehan seksual ini emang rata-rata kita sebagai perempuan kali ya Kak yang dituju berarti. Nah, akhir-akhir ini kan banyak tuh pemberitaan mengenai pelecehan seksual, dan tidak di Riau saja tetapi juga ke penjuru Indonesia gitu. Nah, dari kakak sendiri selaku mahasiswa atau selaku perempuan gitu kan, apa sih yang terpikirkan oleh kakak dari banyaknya pelecehan seksual yang terjadi khususnya kampus ya Kak, karena kita mahasiswa gitu. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, teman-teman, untuk pelecehan seksual itu kan kita balik lagi ke definisi ya. Berarti tindakan yang dimana salah satunya itu tidak menyukai hal itu, Ya, benar, artinya ada paksaan di sini. Dan kita tidak menutup mata dari semua tindak kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi. Bukan berarti ini hanya terjadi di lingkungan kampus karena Ya, pemberitaannya benar. seperti itu gitu ya. Tetapi ada juga ranahnya itu baik di lingkungan keluarga itu terjadi, terus juga ada di lingkungan publik dan Ya. juga dari aparatur negaranya sendiri seperti itu. Tetapi kenapa ini menjadi suatu masalah yang sangat urgent untuk kita bahas? Karena pendidikan itu yang menjadi ujung tombak Ya, kita, benar betul sekali. ya. Tujuan kita sebagai seorang mahasiswa, saya mewakili mahasiswa, tujuan kami untuk pergi ke kampus itu adalah untuk mendapatkan ilmu pendidikan, dan itu adalah dari dosennya kita, gurunya kita. Jadi kita beranggapan bahwa mereka adalah gurunya kita ya, ketika di kampus orang tuanya kita selama di kampus, dan akhirnya kita hendak mendapatkan pendidikan dari mereka. Ketika saya mendengar case ini terjadi di lingkungan kampus itu sangat miris sekali, karena kita yang menjadikan role model seharusnya. Iya benar. Role model kita adalah mereka, kita berpatokan kepada mereka, harusnya kita dan mereka itu memberikan sesuatu hal yang positif kepada kita juga. Jadi ketika ini terjadi, ini sangat miris sekali. Akhirnya apa? Karena bakalan nanti banyak efek yang dirasakan oleh si korban. Benar sekali. Bahkan kayak bisa ke mental ya. Betul, Mental betul, banget. betul. Seakan dia tuh kayak nggak mau lagi lah itu bertemu dengan seseorang, atau bahkan dia bisa menyendiri gitu. Jadi Betul. bisa dikatakan jadi trauma nggak sih? Iya betul, sehingga bakalan jadi trauma, jadi post traumatik itu bakal terjadi, dan itu seumur hidup, Iya, seumur hidup yang bakalan terjadi. Jadi kalau dikatakan sebagai mahasiswa, saya sangat kecewa dengan hal ini, dan ketika dibawakan sebagai perempuan itu juga lebih kecewa lagi. Kenapa? Dalam ya Kak. Yang dipermasalahkan itu adalah perempuan, betul Iya ya? benar. Jadi yang menjadi permasalahan bagi mereka itu adalah si perempuannya, sehingga yang terjadi pada case ini adalah dinamakan dengan victim blaming. Iya benar banget. Betul ya. Jadi Benar. ketika ada case seperti itu, siapa yang disalahkan? Loh, kamu yang salah, kenapa kamu berpakaian terbuka? Gitu ya. Iya. Jadi bawakanlah seperti itu. Padahal ketika hal itu terjadi, yang dipermasalahkan adalah si pelakunya. Ya padahal kan yang kayak seperti yang kita tahu juga, mau dia
data yang aku ketahui ya kak, mau dia berhijab mau tidak, mau pakaian terbuka atau tertutup, itu sebenarnya sama, persenannya itu sama benar ya kan? Betul. Jadi untuk pelecehan seksual bisa terjadi ketika orang yang dia masih bisa atau masih berpakaian tertutup gitu ya. Kenapa? Karena yang menjadi permasalahan itu adalah si laki-laki. Pemikiran dari laki-laki itulah yang menjadi permasalahan utama. Karena kan kita yang bisa mengendalikan pikiran. Pada saat itu terjadi, bisa dikatakan ada semacam teori yang mengatakan yang namanya itu pertama itu adalah kognitifnya kita. Iya benar. Kognitif kita, pikirannya kita ketika cowok melihat perempuan, misalkan ya laki-laki melihat perempuan, itu bakal ada pemikiran. Iya. Dan yang kedua yang terjadi itu adalah afektif, keinginan, gitu ya, ingin. Jadi ketiga itu yang bisa kita kendalikan. Sementara yang kedua ini itu tidak bisa kita kendalikan, sama seperti emosi ya. Tergantung pembawaannya Betul. kita. Yang ketiganya itu adalah behavior, kebiasaan atau tindakan, dan itu yang bisa kita cegah. Yes, benar sekali. Tadi kan kakak bilang tuh kalau misalnya kekerasan seksual itu tidak melihat dari penampilan berarti ya kayak Betul. tidak, meskipun ya kayak kita gitu kan mahasiswa kita tahu dong pakaiannya tertutup, apalagi berjumpa dengan dosen gitu ya. Kayak contohnya kayak bahkan yang di luar negeri atau yang kayak di objek wisata gitu kan pakai terbuka, tapi orang masih punya pemikiran nggak sampai ke sana gitu. Berarti itu balik lagi ke pemikiran kita. Betul. Nah, ini kita beralih nih Bang ke Abang selaku wartawan yang bekerja di media online gitu kan. Bagaimana sih pandangan Abang terkait media-media yang sekarang ini belakangan ini mulai bermunculan memberitakan tentang kekerasan seksual itu sendiri? Kalau saya melihat sebetulnya ini ya, fenomena ini karena korban sudah berani speak up di media sosial kan. Kasus pelecehan seksual itu bukan isu baru, bukan fenomena baru, sejak dulu juga sudah sering terjadi. Hanya saja ketika korban ngadu ke lingkungan terdekatnya, keluarganya atau teman-temannya, dia bahkan seperti yang dikatakan tadi disalahkan. Yes, Ya, benar kali. disalahkan. Ditambah lagi keluarganya bukan memberikan bantuan, malah bahkan kalaupun itu terbukti didamaikan. Cara mendamaikan ini sebetulnya ini ya, bukan cara yang tepat gitu. Iya. Jadi harus ada sanksi bagi pelaku agar ini tidak terulang lagi, agar pelaku jela. Iya, karena kan maksudnya berdamai secara keluarga itu kayak ada beberapa tipe keluarga yang memang menjaga nama baik keluarganya gitu kan, kayak malu sehingga dia ya udahlah kita jalur keluargaan aja. Sebenarnya itu nggak jadi solusi sebenarnya. Betul. Karena kalau misalnya jalur keluarga kayak gitu pasti bakal merugikan di salah satu pihak berarti kan, itu di si korban berarti ya. Karena kan si korban seperti yang disampaikan di awal tadi bakal mengalami traumatik, bahkan itu bakal berkepanjangan ya kan. Makanya saya setuju dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Iya. Karena situ ada 3 komponen ya. Pertama pencegahan, yang kedua penanganan kasus, yang ketiga pemulihan korban. Iya. Nah, ini tepat sekali. Jadi di situ juga dijabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual, perilaku yang masuk pelecehan seksual dijabarkan dengan sangat jelas. Jadi tidak ada lagi, tidak bisa lagi mengelak, tidak abu-abu lagi ya. Jadi sudah jelas, tinggal penyelesaiannya aja. Dan penerapannya di kampus mungkin ya, apakah di kampus itu bisa diterapkan atau tidaknya gitu terkait peraturan ini. Bagaimanapun kampus harus ini ya mendukung Permendikbud ini, apalagi Kemendikbud sudah menginstruksikan untuk membentuk satgas ketika terjadi pelecehan seksual. Iya, benar. Dan satgas inilah nanti yang akan menyelesaikannya, dan kampus mau tidak mau harus menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh satgas. Nah, menurut Abang nih, kalau seandainya kita semua pasti mendukung lah ya dengan undang-undang yang telah dikeluarkan. Menurut Abang ini bakalan bisa untuk diterapkan atau hanya nanti akan menjadi undang-undang yang tetap sama seperti sebelum-sebelumnya? Yang bisa dikatakan undang-undangnya itu Bang enggak kuat gitu. Kan tujuan utama dibuat undang-undang itu untuk memperkuat Untuk melindungi lah ya, untuk melindungi lagi gitu. Apalagi teman-teman kan yang merasakan. ya apalagi korban gitu. Kebanyakan korban sekarang itu karena nggak ada payung hukum yang kuat gitu katanya kan. Jadi ini dibuat untuk memperkuat lagi gitu. Kalau saya melihat undang-undang ini sangat ini ya, perlu didukung karena sangat detail, sangat komprehensif dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual. Karena selama ini kasus yang terjadi itu menjadi impunitas, bahkan dibiarkan gitu. Dengan adanya undang-undang ini, ya kampus harus menjalankan. Jadi ada payung hukum bagi korban untuk
menyuarakan keadilan, dan ini harus kita dukung walaupun muncul penolakan, ya itu hal yang biasa lah dalam berdemokrasi. Kalau dari kakak nih sebagai perempuan yang bisa dikatakan ya, karena kan banyak banget ya korban itu kan perempuan pasti kan. Itu bagaimana sih pendapat kakak? Kalau dengan undang-undang ya, ketika ini sudah ada, kita patut bersyukur. Kenapa? Artinya si pelaku bakalan mendapatkan efek jerah. Oke. Namun sebagai perempuan dan juga mahasiswa, artinya kita mau memberikan yang terbaik artinya, dan juga yang mempengaruhi tidak hanya kepuasan ketika si pelaku ini dihukum, tapi bagaimana media juga ikut terlibat, begitu ya Bang. Kenapa? Karena kita tahu media sosial yang mempunyai peran banyak sekarang penting ya. banget. Karena blaming itu terjadi di media sosial. Seperti ketika dia berani untuk speak up, berani vokal untuk menyuarakan bahwa terjadi pelecehan seksual pada dia. Tapi banyak yang berkomentar negatif, contohnya ya, dan itu terbukti terjadi. Sangat-sangat terjadi Kak. Bahkan komentar-komentar yang mereka lakukan itu kayak bentuk dari emosionalnya mereka gitu. Betul. Mereka berkomentar hal-hal yang menyalahkan. Sebenarnya kita mau mencari siapa salah siapa yang benar itu menjadi pertanyaan yang masih ini gitu kan. Jadi dia salah nih, dia salah. Sebenarnya kalau kita berpikir kita bisa menyalahkan siapapun gitu. Iya. Iya gak sih? Betul. Dan kalau pada kasus ini yang disalahkan adalah pelakunya. Karena itu tadi tidak menutup kemungkinan orang yang berpakaian tertutup dia mendapatkan tindak pelecehan seksual, karena pelaku yang bisa mendalikan tindakan mereka. Kalau dari sudut pandang media sendiri Bang, pemberitaan kan mulai munculnya nih, mulai maraknya tuh hampir sebulan belakangan. Apakah media sendiri itu harus ada yang memancing terlebih dahulu baru dia menaikkan berita tersebut, atau apakah kayak ada tekanan dari instansi terkait yang melakukan pelecehan seksual itu sendiri? Media umumnya dia menuliskan kasus ini setelah kejadiannya viral kan? Dan ditambah lagi kendalanya banyak korban pelecehan seksual mereka tidak berani menyampaikan ke media ya, karena juga alasan tidak ada saksi bukti. Bagaimanapun kan kekerasan pelecehan itu dilakukan secara tertutup, kita mungkin tempat terbuka gitu. Jadi itu menjadi kendala bagi korban dalam mengadukan kasus ini ke publik. Kalau misalnya Bang, ada korban nih, misalnya salah satu teman saya korban gitu kayak bercerita misalnya ke abang selaku orang yang bekerja di media itu sendiri terkait kekerasan seksual yang dialami, tapi dia nggak punya nih bukti gitu kan, soalnya kan kekerasan seksual nggak ada bukti yang tertinggal gitu kan. Apakah abang yang selaku bekerja di media itu mempublikasikannya atau bagaimana itu Bang terkait aduan dia itu? Kasus pelecehan seksual, kalau misalnya ada korban yang berani speak up, kita harus tetap dukung dia, tetap kita kalau bertawan dia beritakan, kelompok sipil dia dukung, yang manapun harus dukung. Karena dalam pelecehan seksual kita harus melihat dari perspektif korban, kita harus memposisikan kita sebagai korban gitu kan. Tidak bisa kita, tidak boleh kita mencurigai dia punya niatan yang bukan untuk pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi sikap kita ya memposisikan diri sebagai korban. Kalau seandainya abang nih bisa menyuarakan perasaan si korban, apa yang akan abang lakukan jika itu terjadi? Ya menuliskannya sebagai wartawan. Meskipun kayak Bang tahu kan gitu kan. Enggak, abangnya yang korban gitu. Oh. Nah, misalnya abang menyuarakan hati korbannya, sebenarnya kalau terjadi hal yang kayak gitu apa sih yang harus dilakukan? Ya suarakan. Iya. Kalau ada itu pos pengaduan di kampus atau di ormas-ormas yang ada di kota kita, ya adukan pos pengaduan itu agar kasus ini bisa segera ditangani. Kalau kakak gimana? Kalau seandainya sama tetap. Jadi kan di kampus itu kan ada pemberdayaan perempuan juga ya. Sebetulnya di situ kita harus menyampaikan aspirasi kita secara terbuka. Jadi kita nggak diem ya, nggak cuma diem kayak sebenarnya emang itu mentalnya kita gitu kan. Kayak banyak yang nggak berani speak up tuh ya karena tergantung mental kita masing-masing ya. Kalau kita kan berbeda-beda gitu kan. Dan dia takut disalahkan nggak sih sebenarnya? Iya. Karena dia nggak punya bukti gitu kan. Benar. Jadi nanti takutnya pandangan orang lain terhadap dia. Kenapa dia bisa jadi korban tapi dia nggak ada buktinya gitu. Dan Kalau salah satu sebenarnya dia yang mengalami gitu kan. Iya.
Jadi kita emang harus menyuarakan lah biar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Nah kalau misalnya kekhawatiran kakak sendiri nih selaku mahasiswa atau selaku perempuan gitu untuk hal-hal yang seperti ini yang bisa kita katakan terjadi di kampus lah ya. Iya. Nah menurut kakak hal yang seperti ini gimana? Seharusnya ini tidak pantas untuk terjadi ya, apalagi di lingkungan pendidikan seperti kita, di lingkungan kampus itu seharusnya tidak terjadi. Apalagi kepada kita yang berstatus sebagai orang yang mencari ilmu di situ. Jadi harapannya memang dari segi orang yang akan menjadi pelaku itu yang dapat mengendalikannya. Dan ketika yang menjadi pertanyaan apakah pakaian dapat mempengaruhi ke dalam pelecehan seksual itu tidak bisa kita salahkan, tetapi bisa jadi nanti hanya berpengaruh kepada, mohon maaf dikatakan sebagai nafsu syahwatnya laki-laki. Seperti itu. Karena kita tidak menutup kemungkinan seperti itu juga dikatakan juga oleh salah satu mantan presiden dari Amerika, kalau sebetulnya beliau mengatakan sebetulnya saya mempunyai nafsu yang dalam, tetapi sampai detik itu dia tidak melakukan perselingkuhan, apalagi yang namanya pelecehan. Artinya apa? Itu bisa dikendalikan. Dan tetap dari si wanita menjaga dalam artian pakaiannya, walaupun itu tidak bakal disalahkan di dalam kasus pelecehan seksualnya. Dan kalau terkait kan bisa dikatakan tadi si korban tidak meninggalkan jejak atau tidak ada jejak record gitu kan atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh si pelaku. Nah dari wartawan sendiri bang, sebagai ujung tombak bisa dikatakan yang mencari berita gitu kan untuk dinaikkan di media online, apakah ada proses yang dilakukan untuk bisa dikatakan mengobservasi kasus tersebut? Kalau ada bagaimana sih bang prosesnya gitu? Memang kendala wartawan dalam meliput kasus pelecehan seksual ini ya dia tidak punya akses untuk wawancara sama korban gitu kan. Ini juga menyangkut kode etik karena identitas korban itu harus dirahasiakan, tidak boleh diungkap ke publik. Tapi bagaimanapun wartawan tetap harus melakukan pemberitaan yang terverifikasi, kan ada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan kasus ini sudah sampai di mana, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan bisa juga pihak perguruan tinggi tempat misalnya kalau dia mahasiswi tempat dia kuliah bisa minta pendapat bersama pihak kampus atau wawancara pendapat psikolog yang berkaitan dengan bagaimana mental korban setelah mengalami pelecehan seksual. Kalau terkait menaikkan berita gitu kan ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa menentukan si pelaku itu bersalah sebelum pengadilan yang menentukan kalau itu bersalah gitu kan. Itu bagaimana pengemasannya dalam sebuah berita sendiri? Dalam menuliskan berita pelecehan seksual, kita harus posisikan dulu sebagai korban, perspektif korban tadi. Jadi jangan kita menulis seolah-olah korban ini punya suatu niatan yang tidak baik, pencemaran nama baik atau apapun itu. Ya kita tetap tuliskan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kalau dia tersangka itu tersangka, kalau dia terduga itu terduga, tanpa melakukan peradilan atas dari wartawan itu, tuduhan tanpa ada keputusan hukum. Jadi kalau seandainya kan aku dari media sosial tadi nih kan itu kebanyakan pemberitaan itu orang-orang mengubah pola pikirnya itu dari pemberitaan gitu. Nah dari beberapa komentar yang aku baca itu banyak orang karena emosionalnya berkomentar seakan-akan menjadi misalnya ada kasus nih di Universitas X misalnya kayak gitu, malah dia itu juga menjelekkan universitasnya sendiri gitu. Itu menurut kakak gimana? Sangat salah sekali ya, tapi balik lagi yang disalahkan apakah si pelakunya atau si korbannya? Karena rasa emosional tadi gitu, seakan-akan karena kan dia Universitas X misalnya kayak gitu, terus karena rasa emosional dia melihat kasus tersebut, dia berkomentar di media sosial juga seakan-akan tidak suka dengan universitas dia sendiri. Oke, jadi memang perspektif orang itulah yang salah ya. Makanya kita perlu yang namanya edukasi untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa yang bersalah itu adalah si pelakunya.
dan bagaimana case sebetulnya. Makanya diperlukan adanya media begitu ya Bang, sehingga tidak menimbulkan berbagai perspektif negatif dari orang-orang sampai menyalahkan universitas, bahkan menyalahkan si korbannya. Seperti itu. Kalau dari media sendiri Bang, kan ada nggak sih peran media untuk melindungi si korban itu sendiri? Karena kan korban itu pastinya bakal mengalami trauma gitu. Kayak tadi kata Abang, mungkin salah satunya seperti apa sih Bang gitu cara untuk menangani biar si korban itu ada perlindungan dari media itu sendiri? Media dalam melakukan peliputan tetap mengacu pada kode etik, tapi juga dia harus peka terhadap kasus yang sedang diliputnya, seperti kasus pelecehan seksual itu. Contohnya dia tidak boleh menuliskan identitas narasumber karena itu akan menimbulkan menimbulkan Trauma berkepanjangan bagi si korban. Kemudian wartawan juga harus menuliskan berita dengan keberpihakan kepada korban. Bisa dibarat tadi sudah dikatakan juga memposisikan diri sebagai korban dalam penulisan berita tersebut. Nah, kalau misalnya Bang, ada nggak sih kira-kira media gitu yang bisa dikatakan dia bahkan menuliskan nama si korban itu sendiri dalam pemberitaan media itu? Ada nggak sih kira-kira selama Abang menjadi wartawan nih? Karena kan jejak digital itu sulit dihapuskan, itu kan bisa menjadi salah satu yang dikatakan sumber trauma berkepanjangan bagi si korban nanti. Kalau sejauh ini saya baca tidak ada, karena itu pasti menyalahi kode etik menuliskan nama lengkap korban misalnya. Tapi kalau nama pelaku ya tidak apa-apa, untuk memberikan efek jerah juga. Iya, lebih dan juga shamingnya efeknya. Kalau dari kakak apa ya, kakak selaku mahasiswa atau perempuan yang khawatirkan seandainya hal ini terjadi lagi? Jadi yang seharusnya kita lakukan itu adalah mendukung ya, sesama perempuan harusnya kita saling menguatkan, bukan malah menjatuhkan. Karena pada kasusnya terjadi hal seperti ini, bukannya malah mendukung tetapi malah menjatuhkan, menyalahkan dari berbagai hal yang dilakukan oleh si korban. Padahal sudah korban nih ya, tapi malah disalahkan lagi. Bagaimana traumatik yang bakalan dirasakan oleh si korbannya itu sendiri. Terus yang menjadi PR kita supaya hal ini nggak terjadi lagi apa kalau dari kakak? Oke, jadi otomatis ketika belum terjadi kita memberikan pencegahan ya. Jadi kalau dari saya pribadi sebagai mahasiswa dan juga sebagai perempuan, yang pertama kita perlu tahu bagaimana undang-undang yang mengaturnya, terus juga bagaimana yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual, sampai dari hal kecil itu kan seperti tatapan mata itu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Kita harus pahami, apalagi sebagai orang yang terdidik gitu ya. Dan yang sebagai perempuan kita mesti berpakaian yang sopan tentunya kalau ke kampus, karena pandangan mata nantinya walaupun nanti di laki-laki yang harus menundukkan pandangannya seperti itu ya. Dan yang tentunya si pelaku atau calon pelaku inilah yang harus dapat menahan tindakan, karena tindakan ini bisa dicegah. Beda halnya dengan emosi atau perasaan atau keinginan. Kalau keinginan dan juga perasaan kita masih dalam hal yang wajar, tapi kalau tindakan itu adalah hal yang dapat kita cegah. Berarti kalau kita sebagai perempuan kayak jaga pakaian itu tindakan yang harus kita lakukan. Betul. Terus kalau ada hal-hal yang mendekati atau menjurus kepada yang nggak biasa dilakukan antara kedua belah pihak, itu perlu apa sih, kita cari alasan dan gimana sehingga hal-hal yang kita inginkan itu nggak terjadi gitu ya. Dan kalau ada ciri-cirinya jangan malu, jangan takut untuk memberitahukan kepada orang yang rasanya kita percaya. Iya, benar. Dengan tidak ke sembarang orang ya, karena kalau ke sembarang orang, kita ke semua orang kita vokalkan, nanti bakalan banyak pertanyaan akhirnya kita sendiri yang bakalan depresi sendiri. Karena apa yang kita sampaikan ke orang belum tentu sama seperti yang orang tuh sampaikan kepada orang lain gitu kan. Malah akan makin meluas hal-hal yang menurut kita sebenarnya kecil gitu kan. Sebenarnya ini seperti ini, tapi karena penyampaian tadi itu jadinya luas ke orang lain. Ada yang bisa langsung menyalahkan kita kan sih? Kita menyalahkan si korban gitu kan, karena bercerita kepada sembarangan orang. Kalau misalnya kita bercerita kepada orang yang benar-benar kita percaya dan bahkan bisa membantu kita, ada kemungkinan bakal terselesaikan ya kayak. Betul. Dan nih Bang, kalau selama Abang menjadi wartawan atau bekerja di media itu sendiri dalam pemberitaan, apalagi pemberitaan yang sedikit sensitif gitu kan terkait kekerasan seksual. Misalnya nih ada si pelakunya ini merupakan orang penting
atau orang yang mempunyai kekuasaan. Apakah dari media itu sendiri mendapatkan tekanan untuk tidak menaikkan berita itu, atau media itu tetap memberitakan sesuai dengan netral gitu Bang, untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Iya benar. Kebetulan selama ini meliput kasus kekerasan seksual itu rekan saya, bukan saya, tapi saya yang mengedit. Sejauh ini tidak ada sih dapat ancaman tekanan tidak ada. Nah, tetap kita memberitakan sesuai dengan ini kode etik jurnalistik dan memberitakan apa yang terjadi di lapangan tanpa membuat yang tidak ada seolah ada. Oke, berarti bisa dikatakan memberitakan yang benar-benar fakta ya Bang ya? Iya. Benar-benar fakta, biar nanti juga masyarakat bisa tahu gitu kan, biar pola pikir masyarakat juga berubah. Iya betul sekali. Fakta sekaligus dengan ini ya, perspektif keberpihakan kepada korban. Kira-kira kasus seperti ini sering terjadi itu Bang, apa sih yang menyebabkan kasus ini tuh bisa terjadi? Menurut Abang apa sih penyebab kasus pelecehan seksual ini itu bisa terjadi? Saya setuju dengan yang dikatakan Pak tadi, itu terjadi karena pelakunya, karena pikiran pelakunya yang cabul gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan korban yang berpakaian terbuka atau tidak berjilbab. Buktinya kejadian pelecehan seksual, kekerasan seksual yang di pesantren itu kan mereka kurang tertutup apa itu? Iya. Juga TKW di Arab Saudi itu kan kurang tertutup apalagi gitu. Tapi tetap mereka menjadi korban pemerkosaan pelecehan seksual. Kalau dari kakak, apa sebenarnya penyebabnya itu? Seperti tadi dan kelanjutannya ya, ada permasalahan sebetulnya dari si pelaku, dan permasalahan ini bisa timbul dari dia pribadi. Kalau dalam case pelecehan seksual berarti kita mengesampingkan adanya gangguan jiwa ya, karena itu dilakukan secara sadar, dan ketika yang menjadi alasan mereka mengatakan saya hilaf, itu sangat salah sekali. Kenapa? Balik lagi ke definisi dari hilaf. Definisi dari hilaf adalah hal yang tidak disengaja, seperti itu. Jadi pelecehan seksual itu bisa jadi penyebabnya, misal karena dia sering melihat tonton yang tidak betul, akhirnya syahwatnya timbul pada saat itu walaupun kepada orang yang berpakaian tertutup. Kalau dari kakak, dari lingkungan kakak selama jadi mahasiswa akhir-akhir ini, selama jadi mahasiswa sudah selesai ya, ada nggak sih kasus yang sama yang pernah kakak temukan di lingkungan kakak? Atau pernah nggak kakak, ini dari sudut pandang perempuan tuh ya Bang ya, pernah nggak sih berinteraksi gitu langsung dengan korban dari pelecehan seksual itu sendiri? Oke, kalau ini pertanyakan seperti itu ya, untuk sampai saat ini belum pernah. Tetapi kalau ditanya apakah case seperti ini pernah terjadi di lingkungan saya pribadi, itu pernah, tapi bukan saya menjadi korban, cuman masih dalam hal yang bisa dikategorikan belum bisa diangkat untuk case seperti itu, karena kan pelecehan seksual banyak jenisnya ya. Ada yang dilakukan secara daring, dan juga yang lebih parahnya itu adalah yang secara langsung. Kalau di lingkungan saya yang pernah saya dapat cerita dari teman-teman, itu yang dilakukan secara daring, dari chat, bentuk chatnya yang mengarah kepada pelecehan. Seperti pengiriman foto-foto yang tidak seharusnya berarti ya kayak? Betul, dan ada juga seperti godaan-godaan, panggilan juga kan, panggilan yang nggak biasa dilakukan. Iya, yang sebenarnya tidak dilakukan oleh seorang mahasiswa dan juga si dosen gitu ya. Dosen tidak semestinya melakukan seperti itu kepada mahasiswanya, karena itu adalah anaknya dalam ranah. Siap. Kalau dari media sendiri Bang, Abang pernah nggak kayak berinteraksi langsung gitu sama si korban itu sendiri? Belum. Oh berarti masih kayak observasi gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya nih di media sendiri kan Bang, ada nggak sih kayak gimana sih tantangan apa sih yang didapatkan ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini? Saya katakan tadi yang meliput kasus ini teman saya. Iya. Saya ingin. Oke, kalau dari pengeditan gitu Bang, kan itu pasti bakal ada kata-kata yang bisa dikatakan sesuai atau tidak sesuai. Pasti abang memilah-milah, misalnya kan nanti yang turun itu teman misalnya kayak gitu, terus nanti kan beritanya dikasihkan ke abang lah editornya gitu kan. Kalau saya yang ngedit beritanya yang pasti ya identitas korban tidak disebutkan itu kan. Juga kalau sudah itu pelakunya ditetapkan tersangka, biasanya kan media itu menyebutkan identitas pelakunya, jabatannya di instansi di apa, itu tidak masalah dong kan, dan media umum. Oke, berarti mengungkapkan nama si pelaku tidak masalah ya Bang ya, ketika sudah ditetapkan kalau dia sudah jadi tersangka atau terdakwa gitu, tidak lagi menyebutkan inisial. Kalau menurut kakak kan banyak tuh
kita nih perempuan ini kan rata-rata tuh pada takut ya. Iya. Tipe orang yang nggak semua orang yang emang berani, emang segala macam gitu. Jadi kita tuh takut. Kalau seandainya nih mohon maaf kata ya kak, kita dipegang misalnya, seharusnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita dipegang, kebanyakan kasus tuh yang dipegang, yang di apain dari belakang, yang tangannya dipegang kayak gitu. Itu menurut kakak harus seperti apa? Atau kita harus melawannya atau seperti Ya apa? terkadang kan ketika ada kan saya pernah dengar juga gitu, misalnya si korban dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia tiba-tiba kayak nge-freeze gitu loh. Iya, Gitu. betul. Gitu. Jadi bingung gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau dari kakak sendiri seharusnya bagaimana sih melakukannya gitu kalau ketika berada di posisi itu sendiri gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan udah dengan sentuhan, kalau dari saya pribadi seharusnya dengan menolak secara sopan dulu, karena takutnya ketika kita langsung menolak secara kasar itu malah ditarik keras begitu. Dan ketika nge-freeze itu terjadi gangguan psikologisnya lagi ya. Artinya kita nanti bingung mau ngelakuin apa. Makanya saya harapkan juga di kampus itu mengadakan semacam seminar yang memang memberikan edukasi kepada perempuan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah akan melakukan pelecehan seksual itu kepada si perempuan, dan juga bagaimana cara kita menghindari, seperti tidak satu ruangan dengan laki-laki dan perempuan saja, tapi ada orang yang lainnya juga seperti itu. Kalau menurut abang gimana bang? Kalau seandainya itu, abang kan juga mahasiswa ya dulu ya bang. Kalau seandainya itu terjadi, kira-kira harus seperti apa? Mungkin karena abang Jawa ya. Ya kan, abang Mungkin, bisa merasakan mungkin, gitu kan. bisa dikatakan terjadi di orang terdekat kita. Misalnya itu adik, teman gitu. Memang umumnya korban pelecehan seksual itu perempuan ya. Iya benar, Perempuan tidak perempuan. mungkin laki-laki, siapapun bisa jadi korban kekerasan seksual. Ketika itu terjadi ya saran saya speak up, adukan saja. Apakah itu di media sosial, apakah itu ke pihak berwajib. Maksudnya kalau seandainya itu terjadi secara langsung gitu, apa yang harus kita lakukan? Seandainya abang memerankannya gitu, apa yang seharusnya abang lakukan? Reaksi Seandainya saya jadi korban, Reaksi ya. pertama gitu, reaksi pertama abang. Karena kan kebanyakan orang kayak nggak tahu harus ngapain. Sepintar apapun kita, tiba-tiba kita berada di posisi kayak gitu, kita kayak nggak tahu harus ngapain gitu, kayak berasa jadi orang bego gitu. Ya lawan, makanya perlu ini tadi, seperti yang katakan tadi, perlu ada edukasi dari kampus atau dari HMJ tentang bagaimana sikap kita ketika mengalami pelecehan seksual, apa yang harus kita lakukan ketika ada gelagat dari pelaku ingin melakukan pelecehan seksual terhadap kita. Dan berarti kayak yang seperti kita tahu kan bang, di kampus itu ada HMJ, ada BEM, itu ada divisi kalau nggak salah pemberdayaan perempuan ya. Betul. Ya, Ya. seperti yang dibilang kan. Iya, berarti salah satu caranya itu dari situ ya kayak memberikan edukasinya gitu kan. Betul. Dan alhamdulillah beberapa kampus yang saya lihat sudah memberikan edukasi seperti itu. Jadi tetap menegakkan bahwa perempuan ini kita harus lindungi. Dari yang kakak tanggepin, cara edukasinya itu seperti apa? Kalau untuk edukasi lebih kepada pencegahan tadi, misal kita tidak boleh satu ruangan, dan bagaimana sebetulnya kita beretika, kita berkomunikasi, karena 70% aktivitas manusia itu adalah berkomunikasi ya. Kita komunikasi itu kayak number one ya kak. Betul, jadi jangan samakan komunikasi kita dengan teman kita terhadap dosen, ada Ya, batasannya. Begitu juga dengan dosen, artinya kita sopan terhadap dosen dan dosen juga sopan terhadap kita. Artinya ada feedbacknya, bukan malah sebaliknya mahasiswa harus sopan tapi dosen bisa semena-mena, enggak seperti itu. Jadi kita berikan batasan, misal nanti ketika malam hari itu batasan ketika chat antara mahasiswa dengan dosen. Iya, itu seperti apa? Iya benar, aku banyak lihat di media sosial, banyak mahasiswa itu yang tidak tahu jam, sehingga menganggap adanya kedekatan gitu. Jadinya tentu terbentuklah sebuah kedekatan gitu kan kak. Kayak biasanya mahasiswa itu kalau udah tidak jam kuliah lagi, contohnya misalnya jam 6 ke bawah itu udah nggak jam kuliah lagi, kita nggak pantas buat ngechat dosen gitu dengan hal-hal yang mau kita pertanyakan gitu kan. Karena kalau hal seperti itu terjadi, mahasiswa melakukan itu, nanti si pelaku atau si calon pelaku dosen akan beranggapan saya punya kesempatan. Iya benar. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih harapan untuk mahasiswa atau masyarakat ke depannya? Ini dari sudut pandang kakak dulu sebagai perempuan gitu ya. Harapannya apa sih kak ke depannya gitu biar kasus ini nggak pernah terjadi lagi? Oke, dari sudut pandang perempuan, saya berharap setiap perempuan yang ada di luar sana yang mungkin belum berani untuk speak up, untuk vokal permasalahannya itu, mari kita
vokalkan semua karena di sini kita merangkul semuanya, Ya, artinya benar. kita wanita saling mendukung dan bahkan pria pun juga mendukung ya tindak yang tidak harusnya dilakukan. Dan sebagai mahasiswa, dan itu tadi kita harus mempunyai bagaimana perlakuan seharusnya antara mahasiswa ke dosen dan dosen kepada mahasiswa tersebut. Kalau dari abang sendiri nih, selaku orang yang bekerja di media, apa sih harapan abang untuk media-media ke depannya dan untuk masyarakat dan mahasiswa ke depannya? Saya mengajak ini ya, dukung Permendikbud nomor 30/21 itu karena itu sangat komprehensif sekali menjelaskan tentang penanganan kekerasan seksual. Ada 3 komponen kan, pertama pencegahan, kemudian penanganan dan pemulihan korban. Dan pemulihan korban. Dan juga kepada korban ketika mengalami pelecehan seksual, suarakan apa yang dialami, baik itu media sosial ataupun kepada pos-pos pengaduan yang disediakan. Berarti untuk korban jangan takut untuk memberikan suaranya, menyuarakan banget. suaranya. Karena dengan kita menyuarakan suaranya, maka itu sama halnya dengan menegakkan keadilan. Betul. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu nggak berani menyuarakan, mungkin bisa seperti kakak ada salah satu mahasiswa berprestasi, mungkin bisa nemuin kakak, bisa menyuarakan juga, ya nggak sih? Membantu. Membantu ya. Kita sesama mendukung. Kenapa? Karena saya perempuan dan kita punya adik perempuan, punya kakak Iya, perempuan, benar. orang tua perempuan. Dan Jadi laki-laki harus juga seperti itu gitu Betul kan. sekali. Laki-laki juga harus berpikir untuk hal-hal yang mungkin nanti bisa berefek kepada dia dan juga keturunannya Betul. misalnya. Karena seperti bukan itu. tidak mungkin orang-orang di lingkungan sekitar kita yang jadi korbannya ya. Iya benar sekali ya kan bang. Misalnya kayak abang punya adik gitu, pasti nanti Punya kakak. adik abang yang kena atau kakak abang gitu misalnya kan. Jadi kayak hal-hal yang sesuatu itu yang harus kita pikirkan gitu. Dan kita juga harus berpikir bahwasannya ibu kita juga perempuan gitu. betul Jadi sekali. gimana kita mau melakukan hal yang kayak gitu kepada perempuan sedangkan ibu kita sendiri perempuan gitu. Betul. Jadi benar-benar kayak harus dihindari, pemikiran-pemikiran itu harus benar-benar dijaga, saling menjaga. saling menjaga intinya. Oke, makasih ya kak, lu abang yang udah datang di podcast kami. Semoga nanti ini apa yang akan kakak dan abang sampaikan bisa dapat informasi buat teman-teman yang nantinya akan nonton podcastnya kita. Terima kasih banyak juga udah berbagi ilmu, berbagi informasi ya kayak. Ini hal yang sangat penting banget untuk diketahui oleh banyak orang, khususnya mahasiswa. Betul. Apalagi mahasiswa yang bisa dikatakan belum menginjakan kakinya di kampus. Jadi bisa dikatakan udah waspada dulu nih, harus bisa menjaga-jaga gitu kan. Dengan podcast ini bisa memberikan edukasi tentunya nantinya. Oke. Waspada ya, tapi Iya. bukan berarti kita takut menjadi Iya. mahasiswa lah ya. Iya, jangan jadi mahasiswa. Harus waspada, harus tetap berani juga.